menonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Halo adik-adik, kembali lagi di channel 11 Project. Kali ini kami akan membahas materi di kelas 5 tema 4 subtema 2 di halaman berapa ini ya? 75. Nah, di situ ada bagian ayo menulis. Nah, kunci jawaban di sini hanya dipergunakan untuk membimbing adik-adik melalui orang tua, wali, dan paman, kakak, dan sebagainya untuk memberikan rekomendasi jawaban ya. Adik-adik atau ibu bapak bisa mengembangkan jawaban ini lebih luas lagi. Nah, di halaman 75 ini ada soal di bagian ayo menulis ini dengan soal seperti ini. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Nah, apa saja sih salah satu bentuk tanggung jawab dari seorang siswa di sekolah? Nah, bisa dengan belajar dengan giat, mengerjakan tugas dari guru, dan juga dengan hormat dan patuh kepada guru. Kemudian bisa juga dengan mengerjakan piket kelas. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini ya, pasti soalnya mengacu pada bacaan ini. Masyarakat di desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Nah, dari pantun yang disampaikan Dayu tersebut, coba adik-adik baca. Kemudian setelah membaca ini, adik-adik mengerjakan soal yang terdapat pada halaman 76. Nah, di halaman 76 di bagian ayo berlatih ini, perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Nah, dari pantun tersebut kira-kira apa saja ya ciri-cirinya? Yang jelas, yang pertama dari pantun yang Dayu sampaikan, itu yang dilihat adalah sajaknya ya. Di situ ada sajak ABAB, di mana dia berakhiran ih dan berakhiran a akhir. Jadi ada dua akhiran yang berbeda, yaitu bisa disimpulkan bahwa pantun tersebut bersajak ABAB itu. Nah, kemudian biasanya kalau dalam pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Dua baris pertama berisi sampiran, dua baris kedua berupa isi. Kemudian nomor 2, identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Seperti yang kakak sampaikan barusan, dua baris pertama itu sampiran, dua baris terakhir itu isi. Adik-adik bisa menulis sampiran dan juga isi sebagaimana yang tertera pada layar ya. Kemudian nomor 3, apa amanat pantun di atas? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dari pantun. Itu apa gitu ya. Pantun di atas menyebutkan isi, yaitu hubungan antara terpilihnya Ketua RW. Dayu berharap setelah terpilihnya Ketua RW itu kehidupan masyarakat di RW tersebut bisa semakin damai sentosa. Nah, kemudian di bagian berikutnya, ayo berkreasi. Adik-adik diminta untuk membuat puisi sendiri, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dari pantun yang sudah dibuat ya. Ini kakak sudah membuat pantun seperti ini. Nah, kemudian diidentifikasi ciri-cirinya. Dari pantun yang kakak buat ini terdiri dari pantun yang bersajak ABAB dan juga berisi sampiran mulai dari kalimat pertama dan kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga dan keempat itu berupa isi. Adapun amanatnya yaitu meminta agar kita semua teman-teman agar giat belajar sepanjang waktu. Nah, itu adalah jawaban di halaman 76 di bagian ayo berkreasi. Berikutnya
halaman 77, adik-adik dipersilahkan untuk membaca bacaan tentang program kerja sosial budaya yang terdapat pada halaman tersebut. Jika sudah, yuk kita kerjakan bagian ayo menulis. Nah, nomor 1, terdapat soal, carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Nah, yang bagian A, apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Nah, salah satu bentuk pembangunan sosial budaya yang pertama yaitu dengan membuat tempat wisata untuk membangun warisan budaya. Misal di wilayah kita terdapat warisan-warisan budaya seperti peninggalan candi, peninggalan barang-barang bersejarah, peninggalan budaya. Kita bisa membangun tempat wisata dengan bantuan orang-orang yang memiliki pengaruh, misalnya perangkat desa dan lain sebagainya. Nah, kemudian membuat sanggar tari untuk melestarikan warisan budaya. Nah, tari-tari tradisional yang telah diwariskan kepada kita itu menjadi salah satu bentuk warisan budaya ya adik-adik. Jadi mempelajari tari-tari tersebut menjadi salah satu bentuk melestarikan warisan budaya. Kemudian mengadakan kegiatan untuk warga sebagai wadah menjaga kerukunan masyarakat. Ini menjadi salah satu bentuk membangun sosial. Sosial itu hubungan antar masyarakat, antar warga, itu adalah bentuk pembangunan sosial. Kemudian yang B, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Pembangunan sosial budaya akan berpengaruh pada kerukunan antar warga. Yang kedua, warisan budaya tetap terjaga dan warga akan lebih rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang nomor 2, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Salah satu bentuk turut serta adik-adik dalam pembangunan sosial budaya yang pertama, turut serta dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh perangkat desa atau komunitas. Nah, itu menjadi salah satu bentuk mengikuti turut serta dalam pembangunan sosial budaya. Nah, adik-adik dengan mempelajari tari tradisional atau budaya-budaya tradisional, belajar membatik dan lain sebagainya, juga menjadi salah satu bentuk ikut serta dalam pembangunan sosial budaya. Kemudian turut berperan dalam gotong royong juga termasuk dalam salah satu upaya untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial. Itu. Kemudian adik-adik bisa menambahkan sendiri salah satu upaya lain yang bisa dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Nah, oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di bagian ayo renungkan, bagaimana seharusnya pemilihan ketua RT dan RW pada suatu masyarakat? Nah, jadi pemilihan ketua RT dan RW itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan melalui pemungutan suara. Yang kedua, melalui musyawarah atau mufakat. Nah, ini bergantung dengan kesepakatan bersama dari musyawirin pemilihan ketua RT dan RW yang ada di tempat adik-adik. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Nah, pastikan adik-adik di sini mengerjakan bersama orang tua atau wali yang ada di samping adik-adik ya. Lakukan observasi di lingkungan sekitar tempat tinggalmu bersama dengan orang tuamu. Amatilah kegiatan di masyarakat di sekitarmu yang terkait dengan upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah pengaruh kegiatan masyarakat tersebut bagi pembangunan sosial budaya Indonesia. Ini dimisalkan di lingkungan kakak ya. Di lingkungan saya terdapat sanggar tari dan kegiatan rutin Siskamling.
Anak-anak aktif mengikuti latihan tari yang diadakan oleh Balai Desa. Dengan kegiatan tersebut, anak-anak muda mengetahui budaya yang diwariskan oleh bangsa dan dapat melestarikannya. Selain itu, kegiatan Siskamling dapat meningkatkan kerukunan antar warga. Nah, ini adik-adik bisa menuliskan kegiatan sosial budaya yang terdapat dalam lingkungan adik-adik. Misalkan ada cagar budaya, ada sanggar wayang, misalkan ya. Adik-adik bisa tuliskan bentuk-bentuk pembangunan sosial dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat dibahas pada pembahasan kali ini. Tentunya kakak di sini dibantu oleh Bapak Wahidus Sawal SPD, alumni Fakultas Pendidikan di STKILP Al Hikmah Surabaya.